Kenapa begitu? Bagaimana bisa? Ini semua gara-gara kakak tertuaku. Dia pria gila sialan. Dinda gegas mencoba menenangkan Tiur, saat melihat ekspresi yang berubah dari wajahnya. Kakakku membunuh abah dan mamaku. Sabar ya Tiur. Kenapa dia sejahat itu? Itu gara-gara kakakku meminta dibelikan motor. Tapi tak melihat keadaan ekonomi kami yang sulit. Untuk makan saja susah, mau beli motor gimana? Kakakku yang marah karena keinginannya tak terkabul menikam abah dan mama saat mereka tidur. Lalu membakar rumah kami. Untunglah aku masih sempat diselamatkan oleh warga. Ya ampun. Lalu di mana kakakmu sekarang? Di penjara tentu saja. Dan setelah itu, tetangga mengajakku melamar kerja di sini. Namun karena syarat yang begitu berat dia menyerah. Hanya aku yang bersedia menjadi pelayan di sini. Kau hebat Tiur. Kau pemberani. Tiur tersenyum pada Dinda, awalnya aku tak seberani ini. Karena kaulah aku jadi berani dan percaya diri. Hah aku? Dinda tak percaya dengan apa yang dikatakan Tiur. Ya, aku terinspirasi oleh dirimu. Kau berani, tak takut apapun. Bahkan pada Tuan Evan. Ya walaupun kadang kau ceroboh dan tak taat aturan. Tapi aku masih kagum pada keberanianmu. Kecuali hantu dan hujan tentunya. Yeh. Udah muji setinggi langit tiba-tiba dijatuhkan sedalam lautan. Sakit hatiku. Huhuhu. Saat Dinda dan Tiur sibuk dengan tanaman dan topik pembicaraan mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan dokter yang berlarian bersama Rendra. Rendra. Dinda memanggil. Seketika Rendra menghentikan langkahnya, ada apa Nyonya? Saya harus segera pergi. Ada apa? Kenapa bersama dokter? Tuan Nyonya. Kenapa dengan Evan? Tuan pingsan. Kok bisa? Dinda segera menyusul dokter bersama Rendra. Berlarian ke tempat yang Rendra tunjukkan. Di sana Nyonya. Gegas Dinda masuk ke dalam tempat Tuan Evan tak sadarkan diri. Ah Evan. Kau kenapa? Melihat Tuan Evan yang tengah dikerubungi dokter dan perawat, tentu membuat Dinda sangat khawatir. Kenapa dia? Tanya Dinda pada Rendra. Anu Nyonya. Kenapa? Anu. Tuan. Anu terus. Kenapa memang anunya? Bukan begitu maksudnya. Katakan saja, kenapa Evan bisa pingsan begitu? Tuan pingsan gara-gara kelelahan nge-gym. Hao. Dinda tercengang. Saya sudah mencoba memperingatkan Tuan agar tak terlalu memforsir tenaganya. Kenapa dia tiba-tiba semangat nge-gym? Pengin bikin roti sobek katanya. Dinda menepuk jidatnya, astaga beruang itu. Udah gemoy juga badannya. Dinda menghela nafas panjang. Tak habis pikir dengan suaminya itu. Cuma karena aku terobsesi roti sobek para pengawal itu. Dia jadi begitu. Ya ilahi. Dinda menghempaskan tubuhnya di sofa. Menatap Tuan Evan yang sepertinya tengah dipasang alat bantu pernafasan oleh dokter. Sudah berumur juga sok-sok kandah. Arggh sayang tolong aku. Tuan Evan terus berteriak meski Dinda sebenarnya hanya pergi ke kamar mandi sebentar. Dinda kamu di mana? Jebrit. Dinda membanting pintu kamar mandi ketika suaminya berteriak. Takut akan ada hal penting sehingga mencarinya. Ada apa? Tanya Dinda panik. Tolong bantal lagi. Ganjal pinggangku. Ini nyeri sekali ah. Dinda menghela nafas karena kesal. Bisa tidak manggilnya nggak usah pakai teriak segala. Aku juga di kamar mandi bukannya pergi. Iya maaf, tapi tolong sebentar. Terpaksa Dinda membantu mengganjal pinggang Tuan Evan agar lebih nyaman untuk duduk. Ah gini kan enak. Makasih sayang.
ucap Tuan Evan sembari nyengir kuda. Dinda beranjak pergi, hendak kembali ke kamar mandi. Mau kemana sayang? Kemana lagi sih? Kesel deh. Dinda loh mau bab lagi. Ucap Dinda sembari memegangi perutnya yang terasa mulas. Oh ya sudah iya. Dinda kembali lagi dan duduk di tepian ranjang. Kok nggak jadi? Nggak jadi. Udah masuk lagi ke dalam. Kamu kenapa sih cemberut gitu? Jelek tahu. Ya abisnya. Dinda gerak dikit udah ditanya mau kemana. Ngilang dikit udah diteriakin. Evan itu sakit pinggang bukannya stroke. Dia amit-amit kena stroke. Makanya gerak dikit biar pinggangnya nggak sakit lagi. Tapi ini sumpah, sakit banget loh yang. Kemarikan tangan Evan. Tuan Evan gegas mengulurkan tangannya. Dengan sengaja Dinda menarik lengan Tuan Evan. Sakit pinggangku sayang. Cepat berdiri. Iron Man masa sakit pinggang. Nggak cool banget tahu. Au. Ark. Sekuat tenaga Tuan Evan mencoba berdiri semampunya. Memegangi pinggangnya seperti kakek-kakek yang butuh sebuah tongkat. Dinda pulang ya. Capek. Sayang jangan tinggalin aku. Salahmu sendiri kan, ngapain coba pakai segala nge-gym. Padahal sudah lama banget nggak olahraga. Ya ini salahmu juga. Lah kok jadi salahku? Janji matamu itu nggak keluar tadi pagi. Mana mungkin aku susah-susah olahraga sampai sakit pinggang gini. Susah ya ngasih pengertian pada orang tua. Gini ya paman, Dinda memang suka lihat roti sobek mereka. Tapi squishy donat Evan lebih seksi dari mereka. Yang seperti punya Evan nggak ada duanya. Benar. Iyalah. Emangnya mereka punya yang kayak gini? Dinda mencubit perut Tuan Evan gemas. Sakit sayang. Ya sudah deh. Dinda pulang dulu ke kamar. Jangan dong sayang. Terus aku sama siapa? Mereka itu gunanya untuk apa sih? Pajangan doang. Dinda menunjuk para pelayan dan pengawal yang tengah berjaga di luar. Sudah ya. Bye. Dinda melenggang dengan riang meninggalkan Tuan Evan yang nampak sekali kesulitan untuk bergerak. Dinda sengaja berjalan memutar untuk kembali ke pavilionnya. Melewati halaman belakang kediaman yang sepi. Tanpa diduga dan dinyana. Dinda tak sengaja melihat Helen yang tengah duduk merenung di sebuah kursi yang terdapat di area sana. Kak. Helen menoleh. Dia sedikit gugup saat melihat Dinda yang kini berada di hadapannya. Kakak ngapain di sini? Nggak ngapa-ngapain kok. Dinda memutuskan untuk bergabung, duduk di samping Helen yang kini nampak semakin kurus saja. Ada apa kak? Baru bertanya seperti itu, tanpa diduga Helen langsung memeluk Dinda dengan erat. Menangis sesenggukan di pelukannya. Kakak kenapa? Dinda khawatir. Wira. Kenapa dengan Kak Wira? Tanya Dinda. Dia kecelakaan. Dek. Dinda terkejut. Kecelakaan di mana Kak? Dia kecelakaan saat mengendarai motornya menuju ke sini. Ke sini. Dinda mengerti. Apa tebakan Dinda benar, jika Kak Helen dan Kak Wira sering bertemu diam-diam? Itu. Helen mengangguk, dari mana kau tahu? Dinda hanya mendengar desas-desus yang merebak di kediaman ini. Katanya sering terlihat seseorang yang meloncat dari pagar. Apa itu Kak Wira? Tolong jangan katakan pada Evan. Aku takut Wira akan dalam bahaya jika sampai Evan tahu. Kakak tenang saja. Dinda tak akan mengadu. Dinda memang tak akan mengadu. Aku yang akan mengadu. Dinda dan Helen kompak menoleh. Itu adalah Sarah yang datang dengan tongkat jalannya kembali. Wah, surprise sekali. Kakak Sarah sudah bisa berjalan lagi. Dinda menimpali.
Diam kau. Aku sedang bicara pada Helen bukan denganmu. Mau apa kau? Ucap Helen sinis. Tidak. Aku hanya tak menyangka jika kau sekarang menjalin hubungan dengan kutu buku itu. Tak bisa dipungkiri, kalian memang pasangan yang serasi. Katakan saja maksud tujuanmu kemari Sarah. Aku tak suka orang yang terlalu bertele-tele sepertimu. Ayolah Helen, kita teman bukan? Teman. Tak sudi aku punya teman sepertimu. Pandai mencari muka, dan suka menusuk dari belakang. Haha, aku itu teman yang baik Helen. Buktinya aku memilih meninggalkan Wira dulu. Kau meninggalkan Wira karena mengincar Evan. Memangnya aku tak tahu akal bulusmu itu? Terserah apa hendak kau katakan. Yang jelas, aku akan mengadu pada Evan. Jika kau berselingkuh di belakangnya. Jangan begitu kakak. Bukannya Kak Sarah juga seperti Kak Helen ya? Berselingkuh di belakang Evan. Kedua netra Sarah seketika membola. Tak bisa berkata-kata saat Dinda menuduhnya berselingkuh. Jangan bicara sembarangan. Kau tak punya bukti bocah tengik. Kalau memang Kak Sarah tak selingkuh, ya sudah biasa aja. Kenapa nyolot begitu? Kau ini. Apa? Dan kakak menakjubkan sekali loh, dalam semalam langsung pensiun dari kursi roda. Sindir Dinda. Apa? Tentu saja. Aku rajin berlatih. Berlatih sama Miss Kun Kun ya. Apa kau bilang? Hahaha, dikira aku tak tahu semalam yang menakutiku itu siapa. Jadi kau yang menakuti kami. Aku dan Tiur sih lebih tepatnya. Aku hanya membalas perbuatanmu saja kok. Dasar setan kecil sialan. SSSTTT, tutup mulut baumu itu. Sana sikit gigi, lihat itu ada bekas cabai di sela-sela gigimu. Kau ini. Ayo Kak, kita pergi. Ajak Dinda pada Helen. Berhenti kau Dinda. Mau apa lagi? Mau nifsu? Maaf Dinda, milkinya kecil. Sarah kesal sendiri, dia ternyata belum bisa memang jika berdebat dengan Dinda. Ingat Helen, aku akan memberitahu Evan jika kau bertemu dengan Wira diam-diam. Sudah Kak. Abaikan saja ular sawah itu. Helen menurut pada Dinda. Lebih memilih pergi ketimbang harus berhadapan dengan Sarah. Dasar kau setan kecil. Pantaslah kalau ayahmu lebih baik mati saja. Dinda menghentikan langkahnya, sudah tentu karena perkataan Sarah yang begitu lancang didengarnya. Dinda melangkah dengan cepat ke arah Sarah yang menatap sinis kedatangan Dinda. Bicara apa kau? Apa? Memangnya kau dengar apa? Jangan bicara macam-macam tentang ayahku ataupun keluargaku. Kalau tak apa? Rasakan ini. Dengan gemas Dinda meremas bibir Sarah yang nyinyir itu. RGGH, apa yang kau lakukan? Sarah menarik rambut Dinda dengan keras. RGGH. Helen begitu kewalahan melerai perkelahian di antara keduanya. Hentikan Dinda. Sarah, kau juga lepaskan. Tak etis sekali kalian berkelahi seperti ini. Pergi kau. Dua. Sarah dengan sengaja menendang perut Helen hingga terjerembab. Au. Helen memekik. Dua. Dinda membalas dengan menendang tongkat jalan yang menyangga tubuh Sarah. Bruk. Sarah terjatuh tengkurap. Sialan. Sarah memekik. Hahaha, rasakan, kau sudah pantas jadi ular sawah sekarang. Badanmu kotor dan bau. Ledek Dinda. Apa-apaan ini? Dinda terkejut ketika mendapati Bu Risma yang ternyata ada di kediaman. Ibu, tolong aku. Rengek Sarah. Ya ampun Sarah. Bu Risma dibantu pelayannya membantu Sarah untuk kembali bangkit dan berdiri. Apa begitu sikap seorang istri? Bu Risma menatap Dinda tajam. Maaf Bu,
Tapi Kak Sarah yang duluan memulai. Lihat Kak Helen sampai terjatuh. Dinda mencoba membela dirinya. Dinda memang tak suka padaku, Bu. Aku yang kesulitan berdiri terus saja dikerjain dan ditindas olehnya. Tidak, Bu, dia bohong. Sudah. Lihat badanmu kotor. Lebih baik kita pergi. Ajak Bu Risma pada Sarah. Dan kau, Ibu akan bicara padamu nanti. Sarah tersenyum mengejek pada Dinda. Serasa dirinya telah menang untuk pertama kalinya. Tanpa disangka-sangka, Sarah berbalik kemudian mendorong Dinda hingga terhantuk ke pohon di dekatnya. Aark! Dinda memekik. Dinda! Helen terkejut. Sarah, kau ini apa-apaan? Kekanak-kanakan sekali. Bu Risma menegur Sarah. Sarah hanya membalas perbuatannya saja. Tanpa rasa takut sedikitpun Sarah malah menertawakan Dinda yang kesakitan. Kakak, perutku sakit sekali. Kenapa perutmu, Dinda? Dinda meraung kesakitan memegangi perutnya. Hah, darah. Helen panik ketika melihat darah yang mengalir di pangkal paha Dinda. Dinda yang juga panik melihat darah langsung tak sadarkan diri. Dinda. Semua orang panik. Begitu pula dengan Sarah. Bak mendapat obat mujarab dari langit, Tuan Evan yang mulanya sakit pinggang langsung refleks berlari saat mendengar jika Dinda tak sadarkan diri. Berlari secepat yang ia bisa ke paviliun Dinda. Hampir semua orang berkumpul di sana. Jia, Helen, Sarah dan Bu Risma. Nak, pelan-pelan. Bu Risma mencoba memperingatkan Tuan Evan yang nampak panik itu. Apa yang terjadi dengannya, Bu? Dia hanya pamit ingin beristirahat karena lelah. Lantas mengapa tiba-tiba sampai tak sadarkan diri begini? Tanya Tuan Evan. Jika itu menyangkut Dinda, maka dia tak akan tinggal diam. Menatap ke semua orang yang bungkam dan menunduk, apa kalian semua tuli? Apa yang terjadi pada Dinda? Evan, tenanglah nak. Dinda juga sedang ditangani dokter. Saat Tuan Evan mulai kehilangan kesabaran karena tak mendapatkan jawaban, Tiur mendadak keluar dengan baskom air yang berwarna merah. Apa itu, Tiur? Kenapa airnya berwarna merah? Saya tak berani menjawab, Tuan. Alangkah baiknya Tuan nanti bertanya langsung pada dokter di dalam. Usai mengatakan hal itu, Tiur bergegas pergi untuk menyiapkan hal yang diperlukan Dinda nantinya. Ini semua ulah Sarah Evan. Dia yang mendorong Dinda hingga menabrak ke pohon. Keluar darah dari pangkal pahanya. Tutur Helen sembari menatap sinis Sarah yang bersembunyi di ketiak Bu Risma. Lagi-lagi kau. Sudahlah Evan. Jangan ribut. Kasihan Dinda di dalam. Mengenai Sarah, kita bahas nanti. Awas saja jika sampai Dinda kenapa-napa. Aku tak akan mengampunimu meski kau menukar nyawamu itu. Ucap ketus Tuan Evan pada Sarah. Tak berselang lama, dokter dan seorang perawat keluar dari dalam kamar Dinda. Dokter, bagaimana keadaannya? Tanya Tuan Evan khawatir. Untunglah, itu hanya pendarahan ringan. Hanya butuh istirahat total saja. Janinnya masih bisa diselamatkan. Janin. Serempak semua orang di sana terkejut. Ya, nyonya sedang mengandung kembali. Namun masih pada masa-masa awal kehamilan. Jadi masih rentan, Tuan. Dinda hamil. Tuan Evan serasa tak percaya dengan apa yang dikatakan dokter itu pada mereka. Nak, ibu mau punya cucu. Bu Risma sangat senang mendengar berita baik itu. Untuk sementara, biarkan nyonya istirahat dengan tenang. Dia tengah tertidur karena efek obat penenang yang kuberikan. Terima kasih, Dok. Atas bantuannya. Ucap Helen senang. Helen mengantarkan dokter itu kembali.
Sementara Tuan Evan yang belum bisa melihat Dinda kini terlihat menatap Sarah dengan tajam. "Ayo ikut aku." Erk Evan, "Lepaskan aku." Tuan Evan menarik paksa Sarah dengan kasar. Meski berulang kali Sarah memohon ampun, namun Tuan Evan nampak tak bergeming. "Evan nak, lepaskan Sarah. Kasihan dia. Kakinya sakit kan?" Tuan Evan melempar Sarah ke tanah. Dia tersungkur karena tenaganya kalah besar untuk melawan Tuan Evan. "Sebenarnya apa yang ada di otakmu itu, hah? Apa kau tak mau belajar dari kesalahanmu kemarin? Demi ibuku aku diam memaafkanmu. Menganggap wajar apa yang kau lakukan pada Dinda waktu itu. Tapi ini sudah keterlaluan, Sarah. Kau ingin kami kehilangan anak kami lagi. Kau ingin Dinda menyalahkan dirinya lagi karena tak bisa menjaga janinnya. Maaf Evan. Aku tak tahu jika Dinda sedang hamil. Aku bahkan tak percaya kau akan berbaik hati meski tahu Dinda hamil. Kau wanita culas, berhati sempit. Evan," tegur Bu Risma yang menyusul untuk melerai. "Ibu jangan ikut campur sekarang. Sarah juga istriku. Dan aku berhak menegurnya jika salah. Ibu tahu Evan. Tapi apa ibu? Ibu ingin Evan terus-menerus menganggap wajar perbuatannya. Asal ibu tahu, dia tak sebaik yang ibu kira. Dia hanya berlagak polos agar ibu senantiasa membelanya. Kami sudah pernah kehilangan, jadi aku tak akan membiarkan siapapun menyentuh istriku lagi." "Apa maksudmu dengan pernah kehilangan? Dinda sebelumnya pernah keguguran, Bu. Anggap itu salahku. Tapi dia juga berperan, Bu. Dia yang terus menghasutku agar mencampakkan Dinda. Sampai bayiku menyerah sebelum terlahir." "Sarah, apa yang dibilang Evan benar. Kau mencoba menyakiti Dinda." "Tidak. Itu tak benar. Ibu tolong percaya pada Sarah." Sarah masih tetap mencari pembelaan untuk dirinya. "Bagaimana kau bersikap seperti itu, Sarah? Kau ini wanita macam apa?" "Sela Jia yang ikut bergabung dengan mereka." "Jia? Apa yang kau ketahui tentang hal ini?" tanya Bu Risma. "Ibu percayakan jika Jia tak mungkin membohongi ibu. Katakan sayang. Sebenarnya apa yang ibu tak ketahui di sini?" Jia menatap Sarah penuh kebencian. Rasa benci yang sudah mendarah daging ingin rasanya ia luapkan semuanya sekarang. Dia itu wanita jahat, Bu. Berkali-kali dia berusaha mencelakai Dinda. Memberinya racun, menyakitinya. Bahkan mengacungkan pisau ke arahnya. Kau tak sedang berbohong kan, Jia? Bukankah ibu selalu bertanya tentang alasan Evan menghukum Sarah tempo hari sehingga ia luka parah? Ya, tapi Evan selalu bungkam ketika ibu mencari tahu. Karena seperti ini, Bu. Sarah sepertinya ingin melenyapkan Dinda. Jangan percaya omongannya, Bu. Dia bohong, mana mungkin Sarah bisa melakukan hal sekeji itu. Diam kau. Tuan Evan berteriak. Evan, ucap lirih Sarah. Bukan hanya Dinda saja. Aku, Helen dan para pelayan di sini juga menjadi korban keangkuhannya. Dia berdalih begitu sombong karena mendoakan dukungan ibu. Begitu besar kepala karena ada ibu yang akan selalu membelanya.